sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora and Tarot. Apa kabarnya sahabat Sora? Semoga semuanya masih penuh dengan cinta kasih dan masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk seperti biasa ke pemilihan kartu untuk pembacaan kartu nanti. Oke. Hari ini temanya adalah dia yang hilang arah tanpamu. Oke, dia yang hilang arah tanpamu. Siapa dia ini yang hilang arahnya tanpa kamu ditinggal, ya? Oke, kita punya 3 buah pilihan sticks di sini untuk mewakilkan pembacaan nanti. Kalau memang perlu di pause dulu videonya agar bisa memilih dengan lebih berkonsentrasi. Kalau sudah, pilihannya ada 1, 2, dan 3 ya, 1, 2, dan 3. Oke. Seperti biasa, Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading sehingga akan mengambil energi dari banyak orang. Belum tentu bisa cocok atau resonat sama kamu dan kadang juga terjadi tidak cocok sama sekali, setengah aja cocoknya. Namun biasanya sering sekali terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar antar pilihan sticks ya. Karena itu Sora tetap mengajak untuk menonton video ini dari awal sampai akhir sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan pembacaan secara menyeluruh pastinya ya. Dan jangan baper-baper amat, part of entertainment purpose only. Oke, timeless reading bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, sebelum Sora masuk ke sesi pembacaan, seperti biasa Sora mau ngajakin sahabat Sora yang belum bergabung, yuk bergabung, klik tombol subscribe di bawah. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk mensupport Sora. Ya, di like videonya, di share juga, dan yang pastinya boleh banget berkomentar di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan positif. Boleh bercerita, boleh kasih ide pembacaan seperti apa yang nanti kalau banyak peminatnya akan Sora bacakan readingnya nanti temanya. Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Dia yang hilang arah tanpamu, let's go. Dia yang hilang arah tanpamu, pilihan yang pertama ada regret. Ya, ada satu perasaan menyesal sekarang dia tidak memiliki kamu. Ya, mungkin telah meninggalkan kamu, mengakhiri hubungan, menduakan kamu dan sebagainya. Tapi di sini ada sebuah perasaan penyesalan kalau yang Sora lihat ya. Merasa menyesal dengan keputusan yang diambil dan sebagainya. Oke, dia yang hilang arah tanpamu. Kita mulai lebih lanjut dulu perasaan dia gimana, dia yang hilang arah tanpamu. Oke, ada I feel you leaving me behind ya. Dia sekarang menyesal karena sekarang dia merasa bahwa ya mungkin dulu di awal dia merasa bahwa aku bakalan baik-baik aja gitu loh ya, everything gonna be okay gitu ya. Tapi sekarang dia merasa bahwa sekarang dia yang justru tertinggal di belakang ya, dalam arti dia merasa bahwa kamu itu sudah terlihat lebih bahagia, kamu sudah terlihat lebih happy ya. Jadi kamu sudah menunjukkan bahwa diri kamu itu sudah move on, sudah mulai ingin memperbaiki dan memperbaharui hidup gitu loh ya istilahnya. Nah, tapi sekarang dia yang masih berada dari satu penyesalan akan keputusan dia. Kamu udah moving on, kamu udah bisa lebih baik. Dia yang merasa bahwa aku tertinggal di belakang gitu ya. Kamu sudah move on, aku masih stuck di sini menyesal dengan keputusan aku. Oke, kalau yang Sora lihat di sini berikutnya adalah I wish I had treated you better. Oke. Di sini juga ada suatu penyesalan di mana dia merasa dia harusnya bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik ya. Makanya kalau yang Sora lihat di sini mungkin hubungan sudah berakhir karena salah satunya adalah dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Mungkin ada kata-kata dia yang tidak baik, mungkin dia menyelingkuhi kamu, mungkin dia jutekin kamu atau sebagainya, membuat kamu sedih dan sebagainya. Dan dia sekarang menyesal. Karena itu semua mungkin hubungan harus berakhir dan sekarang kamu sudah meninggalkan dia, udah move on, lebih bahagia dengan hidupmu gitu. Dia yang masih terus menyesal sama kesalahan dia dan keputusan dia yang membuat perilaku dia yang membuat hubungan berakhir. Ada we will be together again. Oke. Orang ini yang hilang arah tanpamu ini ya, dia merasa dia masih ada keinginan bahwa pingin bisa sama-sama lagi. Jadi orang yang menyesal ini kalau Sora lihat ya, menyesal dan dia berharap, masih punya harapan untuk bisa balikan lagi, untuk bisa sama-sama lagi gitu ya, untuk bisa rekonsiliasi. Kalau yang Sora lihat di sini dia punya harapan ke arah sana. Oke, kita mau lihat lebih lanjut lagi. Dia yang hilang arah tanpamu,
You came closer than anyone. Dia baru menyadari bahwa kamu adalah sebenarnya orang yang paling bisa dekat, paling bisa memahami dia, orang yang paling bisa mengerti dia, orang yang paling bisa menemani dia, orang yang paling bisa jadi pasangan dia. Mungkin dengan dia berpikir bahwa mungkin nanti orang yang baru ini bisa lebih baik, sebagainya gitu ya. Dia sekarang baru merasakan setelah sudah membandingkan dan merasakan sendiri bahwa kamu adalah sebenarnya orang yang paling bisa dekat dan memahami dia, bisa jadi pasangan dia sih. Makanya dia ingin balikan lagi kalau yang Sora lihat di sini ya. Menyesal karena sudah menyudahi hubungan ya. Dan the timing just was not right for us. Dan dia mulai mempersalahkan timing ya. Mungkin kemarin tuh waktunya nggak tepat loh, aku tuh lagi stres, aku lagi nggak fokus ke dada hubungan dan bla 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 dan sebagainya, sehingga dia merasa bahwa kemarin tuh bukan waktu yang tepat untuk membangun suatu hubungan ya, mungkin bukan waktu yang tepat untuk bareng-bareng sama kamu. Nah jadi sekarang, tapi ya masalahnya kan sekarang udah terlambat ya, sudah nggak bersama-sama lagi gitu loh ya. Namun ya sekarang yang terjadi adalah dia hilang arah. Oke Sarah, sekarang kita mau lihat lebih lanjut ya. Dia yang hilang arah tanpamu, bagaimana keadaannya, apa yang dia rasakan. Dia yang hilang arah tanpamu. Oke. Dia yang hilang arah tanpamu. Oke. Ada the Fool. Oke. Six of Cups. Dia yang hilang arah tanpamu. Okay. Ada the Chariot. Ada Knight of Cups. Dan ada Four of Cups. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, dia yang hilang arah tanpamu ini adalah orang yang memang, kalau Sora lihat kemarin itu juga ada yang sudah mengghosting kamu, dalam tanda kutip ya, sudah ngilang gitu aja, putus komunikasi begitu aja ya, tanpa penjelasan, pergi begitu aja gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, jadi langsung cuek aja, langsung kayak udah ghosting, nggak kasih kabar gitu loh ya, menghilang begitu aja kalau yang Sora lihat ya. Namun di sini kalau yang Sora lihat ya, setelah dia menghilang begitu saja ya, sekarang dia sendiri yang ingin mengulang reunian lagi sama kamu. Artinya kembali ke ke kamu yang adalah bagian dari masa lalu dia, karena memang di sini adalah dia yang hilang arah tanpamu ini adalah orang yang memang orang dari masa lalu kamu ya, orang yang sudah saling mengenal sebelumnya ya, mungkin sudah teman dari kecil, teman dekat rumah dan sebagainya gitu loh ya. Dia ingin datang dengan dia akan berusaha datang dengan seperti seolah-olah nggak terjadi apa-apa, dengan berusaha menampilkan diri itu innocence, nggak bersalah dan sebagainya gitu ya. Dia akan berusaha datang untuk kembali lagi ke kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, pingin berusaha reunian kembali ya, mengingat masa-masa indah sama kamu ya. Kalau Sora lihat ingin memulai lagi sesuatu yang sama kamu yang baru, tapi dia datang itu dengan ya begitu, dengan tanpa merasa bersalah, kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh ya. Apa kabar, udah lama nggak ngobrol dan sebagainya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi sini memang ada satu keniatan dia untuk memulai lagi yang balik sama kamu, reunian apa yang sudah berlalu. Kalau yang Sora lihat di sini, dia ingin bisa menaklukkan kamu kembali, ingin bisa memenangkan kamu kembali. Ada satu keinginan hasrat dia untuk menuju ke kamu lagi gitu loh ya, berusaha untuk memenangkan hati kamu lagi, berusaha untuk supaya kamu bisa ngasih dia kesempatan, ngasih dia atensi lagi gitu ya. Karena itu tadi ada satu penyesalan, kenapa kemarin aku ghosting dan ninggalin gitu ya. Kali ini dia lebih pingin memperjuangkan perasaan dia gitu ya. Dia akan berusaha ngebaik-baikin kamu, akan berusaha nunjukin bahwa dia itu menyesal, bahwa dia itu menyesal dalam tanda kutip
apa namanya, nggak ngasih kabar, dia menunjukkannya dengan cara, iya loh aku apa namanya menunjukkan ngebaik-baikin kamu banget deh, kasih kamu atensi, kasih kamu sayang dan segala macem, jadi romantis sama kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Karena di sini dia sudah apa namanya, tapi ya sedihnya adalah penyesalan ini datang pun karena dia itu sudah merasa, ketika sudah merasa apa ya, kalau sholat di sini setelah sudah mungkin nyoba deket juga sama orang lain lagi dan sebagainya, setelah sudah deket dengan banyak orang gitu ya, dia baru bisa merasakan ya bahwa kamu adalah orang yang paling dia suka, orang yang dia merasa cocok gitu ya. Pada saat dia udah yang kayak dalam tanda kutip nyoba deket sama si ini, deket sama si itu dan sebagainya, ternyata kok kayaknya aku nggak ngerasa nggak cocok, ngerasa nggak pas, maka dia baru memilih kamu setelah sudah. Makanya kalau Sorat ini ada waktu tidak berkomunikasi dan dia menghilang yang ya lumayan ya, ada berapa minggu, mungkin ada yang bulan gitu loh ya. Nah dia itu baru kembali lagi ya setelah itu, sebenarnya setelah dia sudah merasakan sendiri, nyoba sama orang lain gitu loh ya, kenal sama orang lain dan sebagainya, ya ternyata nggak ada yang benar-benar dia serap ya, kecuali kamu. Tapi memang di satu sisi kekurangannya ini, orangnya itu memang mudah merasa bosan, orangnya cepat bosan kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang dia pengen datang lagi kembali, mau rekonsiliasi sama kamu, tapi ya jangan, ya kamu harus tahu dia akan datang ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Datangnya tuh yang kayak innocent deh, kayak naif sekali gitu ya. Dia seperti itu kalau yang Sora lihat di sini ya. Dia ingin berusaha untuk apa namanya berbaikan lagi sama kamu. Dia yang hilang arah tanpamu ya. Kalau sholat lebih lanjut, dia yang hilang arah tanpamu. Ada Seven of Swords, dia yang hilang arah tanpamu. Ada Page of Cups, dan ada Two of Wands. Hati-hati ya, Seven of Swords ini juga berarti indikasi bahwa dia nyari kamu balik, dia pengen together again lagi sama kamu. Tapi di sini ada sebuah indikasi love affair ya, atau adanya pengkhianatan. Artinya di sini apa? Kalau Sora lihat di sini ya, kemungkinan besar dia sudah dalam situasi, dia mungkin sudah bersama dengan seseorang ya, namun dia itu sedang merasa mungkin jenuh dengan orang itu gitu ya, merasa lebih cocok sama kamu, tapi dia juga belum melepaskan orang itu. Jadi dia akan ada tindakan di mana dia affair atau dia sudah punya yang lain. Jadi kamu ingin dijadikan orang ketiga dalam hubungan ini. Ingat ya, bisa vice versa. Dan yang di sini kalau Sora lihat, dia akan berusaha datang dengan apa namanya hati yang polos gitu ya, seolah-olah tuh segala sesuatunya baik-baik aja, baik-baikin kamu, seperti kayak nunjukin bahwa betapa dia nyari-nyariin kamu terus, kayak bucin ke kamu kalau yang Sora lihat di sini ya. Kalau yang dia inginkan, jadi memang kayak seolah-olah kayak orang jatuh cinta lagi gimana sih di Page of Cups ini gitu. Itu yang dia tunjukkan sama kamu. Nah, namun pada akhirnya dia akan berusaha seperti dia akan berdiri di antara dua pilihan, yaitu kamu dengan orang apa namanya yang satunya lagi ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini memang ada sisi apa ya, ada sisi greedy juga ya di dalam diri gitu ya, acuh untuk ya udah yang penting ego aku pengen menginginkan kamu lagi karena kamu itu memang yang paling apa namanya ngebuat aku ngerasa di ngertiin dan sebagainya, sehingga dia itu menyesal kemarin meninggalkan kamu. Jadi sekarang pingin balik lagi, tapi ya itu balik lagi juga harus dimengerti bahwa kamu adalah apa namanya bukan satu-satunya. Kamu juga adalah pilihan keduanya dia. Artinya ada orang lain juga ya, yang lain gitu ya. Ini yang perlu dipahami bahwa dia ingin datang kembali. Memang benar dia menyesal telah meninggalkan kamu, tapi ya itu yang harus kamu pertimbangkan bahwa kamu apa namanya bukan orang satu-satunya. Karena di sini ada sisi yang dia mudah jenuh sehingga dia cari pelarian ke kamu juga, itu juga bisa ya. Balik ke kamu, terserah mau kamu terima atau enggak, itu adalah sebuah pilihan ya. Sora tidak menjudging ya. Kita akan coba lihat di sini. Yang penting Sora sudah bacakan kondisinya ya, bahwa dia menyesal, dia hilang arah tanpa kamu gitu ya. Dan dia ngerasa bosen, ngerasa hidupnya jadinya apa namanya dia merasa bahwa belum siap. Ternyata kamu itu
sudah meninggalkan dia, sudah lebih move on gitu ya. Nah, sedangkan dia ada saat dimana mungkin dia unhappy sama hidupnya dia, sama relationshipnya. Ya udah, cari pelariannya ke kamu gitu ya. Hilang arah, nyasarnya ke kamu deh gitu. Nyasar, dia merasa nyasar, dia berusaha mencari arahnya di kamu. Oke, kita mulai ciri-cirinya. Ada the moon, ada Queen of Wands, dan ada Six of Wands. Oke, kalau yang Sora lihat di sini memang energinya didominasi oleh energi dari Divine Feminine yang Sora lihat di sini. Ya, di sini memang ada yang bekerja dengan bidang kreasi, sorry. Oke, dan habis itu tentang orang kreatif gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya juga punya banyak mimpi ya, orangnya juga punya intuisi yang baik. Mungkin beberapa dari mereka juga memang secara spiritual juga cukup baik kemampuan spiritualnya. Oke, dan di sini memang juga orangnya outgoing personality, orangnya mudah untuk bergaul, orangnya mudah untuk berteman, ya, orangnya juga memang menarik dari segi tampilan dan personality, dia punya charmingnya sendiri, ya, dan orangnya juga memang punya karir sendiri, ya, jadi dia memang berkarir, ya, jadi businessman atau businesswoman kalau yang Sora lihat di sini, dan juga orangnya percaya diri, ya. Kayak menarik gitu loh ya, dewasa, dan di sini juga terlihat bahwa orangnya sudah jadi leader, dalam arti punya sisi leadership ya, modeling di dalam dirinya dia. Jadi memang orang yang cukup dalam hidup atau dalam pekerjaan cukup direcognize ya, dikenali orang-orang sekitarnya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang dari segi karir dan pekerjaan ya cukup berhasil gitu ya. Oke, kita mau lihat di sini untuk astrologinya, kita punya ada Pisces, didominasi oleh Pisces dan didominasi oleh Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologinya itu sendiri ya Sahara. Oke, sekarang kita mau lihat untuk alfabetnya. Oke, alfabetnya ini bisa berarti nama, inisial tempat di mana kalian bertemu, misalnya di cafe something, ya udah jadi kan KS, cafe something itu, atau CS gitu ya, atau dari mana dia berasal, misalnya kota atau suku dan sebagainya. Oke, bisa juga plat nomor kendaraan loh. Nah, di sini Sora punya K, punya C, C-nya ada 2 cukup strong, K-nya ada 2 cukup strong, Z-nya ada 2 cukup strong, ada U, ada B, ada Y, ada D, ada P, ada P-nya ada 2 cukup strong, dan ada J. Jadi misalnya contoh ya, plat nomornya 123 BY. Nah, itu kan ada B itunya. Atau dari kota apa? Dari kota Ciamis. Nah, bisa nih ada C gitu ya. Oke, dicek itu nama tengah, nama belakang, dan nama-nama tadi. Oke. Terima kasih untuk mendengarkan file yang pertama. Kalau mau tahu lebih lanjut silahkan personal reading sama Sora di Instagram Sora @sora_tarot. Yuk, sekarang kita ke pilihan yang kedua. Let's go. Sekarang kita ke pilihan yang kedua dengan kata-kata lost. Ini memang literally benar-benar lost ya. Artinya memang benar-benar dia menghilang gitu loh ya. Arahnya mau kemana? Kalau yang Sora lihat di sini memang benar-benar dia hilang arah. Kalau yang Sora lihat di sini ya benar-benar hilang arah tanpa kamu. Kalau yang Sora lihat ya, berantakan deh, mumet. Oke, kita mau lihat dia yang hilang arah tanpamu. Oke, ada I'm starting to understand our connection. Orang yang dia hilang arah tanpa kamu ini, dia sekarang baru mulai merasakan bahwa kamu dan dia itu memiliki suatu koneksi tertentu ya. Dia baru mulai memahami. Mungkin di sini ada yang punya koneksi twin flame, mungkin ada yang punya koneksi soulmate gitu ya, atau past life connection dan sebagainya. Jadi dia merasa bahwa sekarang baru mengerti setelah sudah terpisah, sudah tidak ada kamu, bahwa ternyata kalian tuh memang memiliki suatu ikatan gitu ya. Yang berikutnya, aku yang hilang arah tanpamu. You were the best thing in my life. Kamu adalah
salah satu hal terbaik di dalam hidup aku. Kamu adalah orang terbaik, pasangan terbaik di dalam hidup aku. Setelah sudah tidak memiliki kamu dan tidak bersama-sama, baru mengerti betapa kamu adalah orang yang terbaik buat dia. Dia baru memahami gitu loh ya. Dan baru menyadari bahwa ternyata sekarang ada satu koneksi. Mungkin ada yang masih sering bermimpi tentang kamu, masih ada yang sering mungkin tertelepati sama kamu. Jadi misalnya kayak, oh kayak aku nggak ngerasa dia baik-baik aja nih. Ya ternyata stalking kamunya memang lagi nggak baik-baik aja dan sebagainya. Gitu ya. Dia yang hilang arah tanpamu. Dia yang hilang arah tanpamu. Ada I love you unconditionally. Orang ini mencintai kamu tanpa syarat. Ya, dia memang dengan setulus hati mencintai kamu, masih belum bisa move on dari kamu karena sekarang dia memang merasa lost tanpa kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, tapi memang dia mencintai kamu tanpa syarat. Ya, oke. Yang berikutnya ada I reply our conversation over and over. Ya, mungkin ada dari kalian yang sering kirim-kiriman voice note gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia masih suka dengerin ulang conversationnya ya, percakapannya. Ada juga yang masih mengingat-ingat terus percakapan kalian di dalam kepalanya dia. Ada yang mungkin baca-baca lagi percakapan melalui teks-teks kalian, chatting-chatting kalian gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini memang ya lost, memang benar-benar hilang arah tanpa kamu gitu ya. Yang berikutnya I can't stop thinking about you. Orang yang hilang arah ini tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu karena merasakan ada koneksi yang tadi Sora bilang ya. Jadi dia memang benar-benar hilang arah nih. Gitu, ya. Dia yang hilang arah tanpamu. Dia yang hilang arah tanpamu. Oke. Ada the sun. Ada Seven of Cups. Dia yang hilang arah tanpamu. Ada Two of Pentacles. Ada Two of Wands. Dan ada Eight of Pentacles. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, ya orang ini itu dia yang hilang arah tanpa kamu, ya. Di sini sebenarnya ingin mencari suatu kehangatan, ingin mencari suatu kebahagiaan, ingin mencari suatu dukungan dari kamu. Sebenarnya kalau sekarang kalau Sora lihat ya, dia merasa diri itu seperti ada yang kurang, ya. Seperti ada yang hampa di dalam diri, seperti ada yang bolong di dalam diri, seperti tidak komplit gitu ya. Karena dia bahkan tadi Sora sudah bilang karena ternyata sekarang dia sudah merasakan adanya koneksi di antara kalian. Ya, sehingga dia hanya bisa untuk sekarang dia hanya bisa berimajinasi gitu loh ya tentang kamu, berhayal tentang kamu, daydreaming soal kamu, mencoba-coba menerka-nerka apakah masih mungkin ada kesempatan untuk dia mungkin ngomong lagi sama kamu, atau mungkin kesempatan untuk balikan sama kamu, kesempatan untuk ketemu kamu lagi dan sebagainya ya. Karena di sini dia berada di antara suatu situasi yang sulit kalau yang Sora lihat di sini ya. Dimana dia itu punya pertimbangan, banyak pertimbangan. Kalau yang Sora lihat di sini, dia sedang harus berfokus. Kalau Sora lihat di sini, salah satunya adalah berfokus tentang masalah finansial dia juga yang sedang kurang baik. Kalau yang Sora lihat di sini ya, jadi memang finansialnya dia ya cukup morat-marit lah ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sorry. Nah, sehingga dia itu kayak kalau aku dengan kondisi finansial aku juga seperti ini, apakah kalau aku kembali nanti dia mau terima aku, masa depan apa yang bisa aku janjikan sama kamu gitu loh ya. Sedangkan kondisi aku aja belum stabil seperti ini. Jadi sebenarnya salah satu pertimbangan dia adalah memang tentang apakah kamu memang mau menerima dia, apalagi dengan situasi finansial dia yang sedang kurang baik.
Jadi sehingga di sini dia merasa bahwa aku harus kerja keras dulu, aku harus persisten dulu, berusaha untuk mencapai karir yang baik, mencapai pekerjaan yang baik dan sebagainya gitu loh ya. Untuk bisa datang ke kamu lagi pun aku pingin punya satu offering ke kamu itu masa depan gitu loh ya, arahnya mau kemana. Karena kalau yang Sora lihat kemarin itu juga mungkin salah satunya adalah salah duanya deh ya, berpisah itu karena masalah finansial yang tidak menentu dan kejelasan masa depan yang tidak jelas gitu, kejelasan masa depan yang nggak jelas. Nah, sedangkan kalau kembali lagi ya harus udah punya rencana dong, harus bisa menjanjikan sama kamu masa depan, itu yang dia pikirkan sebenarnya. Dan orang ini memang ada juga yang long distance relationship ya di sini. Jadi memang secara fisik maupun secara hati sudah menjauh kalau yang Sora lihat di sini. Tapi bukan berarti dia sudah melupakan kamu. Kalau yang Sora lihat di sini ya dia masih mengingat kamu, masih terus mikirin kamu sebenarnya. Dia hilang arah, tapi ya itu tadi, kalau balik terus habis itu belum ada penyelesaian jalan keluar dari masalah finansial dan perencanaan masa depan, ya gimana gitu ya. Jadi sekarang cuma bisa ya mumet gitu ya pikirannya, tapi dia terus memotivasi bahwa aku harus kerja dulu nih, utamain untuk kerja dulu untuk tunjukin sama kamu ada masa depan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini dia yang hilang arah tanpamu. Ada Five of Wands ya. Ada The Chariot lagi. Queen of Cups. Oke, kalau yang Sora lihat di sini dia menyadari ya, kalau di sini bahwa dia itu harus bisa berkompetisi, harus bisa mampu untuk memenangkan kamu daripada yang lain. Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya pilihan. Artinya memang ada orang lain juga yang memang mungkin mendekati kamu, ada orang lain juga yang mungkin mau juga sama kamu gitu loh ya. Jadi dia merasa bahwa aku tuh harus berjuang untuk bisa mendapatkan kamu, dan perjuangan aku salah satunya adalah harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang berhasil. Kalau enggak, kamu bagaimana mungkin kamu bisa memilih aku. Dan dia mulai menyadari bahwa memang ada koneksi di antara kalian, tapi kan dia juga menyadari aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, tapi justru karena aku sangat cinta sama kamu, aku harus mampu mengalahkan yang lain, membuat kamu memilih aku. Jadi kalau Sora lihat di sini mungkin ada yang orang lain juga ya. Mungkin kamu punya orang ketiga, orang keempat dan seterusnya ya. Jadi di sini memang dia punya ambisi untuk bisa sukses dulu ya, untuk bisa berhasil dulu supaya kamu itu mau melihat ketulusan cinta dia itu dia buktikan dengan menyelesaikan segala masalah ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini dia memang masih punya, memang ada perasaan secara terkoneksi tadi yang sehingga dia sebenarnya masih hilang arah tanpa kamu, karena kamu memberikan dia perasaan nyaman. Kamu selalu support dia, kamu selalu lemah lembut sama dia gitu loh ya. Kamu selalu taking care perasaannya dia. Jadi sebenarnya dia tuh lost sebenarnya. Seperti gimana sih? Apalagi kalau yang Sora lihat ini dia kan berjauhan dari kamu ya. Tadi Sora udah bilang. Seperti anak rantau yang rindu sama mamahnya atau rindu sama papahnya, rindu sama orang tuanya, rindu rumah karena kamu memberikan perasaan nyaman, perasaan lemah lembut, nurturing seperti orang tua gitu ya, seperti menjaga dia, seperti men-taking care dia. Itu sih yang kalau Sora lihat di sini. Jadi akankah dia nanti datang gitu? Kalau yang Sora lihat, ya dia sedang berusaha mencari jalan dari nyasarnya dia untuk kembali ke kamu. Tapi yaitu butuh usaha, yaitu masalah pekerjaan dan masalah keberhasilan sama planning masa depan. Dan namanya ngomongin planning masa depan, di situ pasti juga ada yang ngomongin soal masalah keuangan pastinya ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, jadi bukan cuma bermodalkan koneksi ya. Jadi sekarang adalah dia survive gitu ya, bertahan dulu, mencari jalan pulang melalui memori-memori indah bersama dengan kamu. Oke, di sini ciri-cirinya ada di Hermit. Oke.
ada Nine of Cups, dan ada Nine of Pentacles. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ciri-cirinya ya, salah satunya adalah dia memang lebih tua daripada kamu, ya kemungkinan dari umur atau dari perilaku. Di sini ada juga yang energinya divine maskulin. Kalau Sora lihat di sini ya, orangnya memang cenderung lebih tertutup gitu ya, orangnya tidak begitu banyak bicara juga. Kalau yang Sora lihat di sini orangnya ya, penyendiri juga, jadi memang mungkin temannya juga tidak begitu banyak gitu. Kalau yang Sora lihat di sini memang juga ada yang bekerja menjadi pengajar, guru pendidikan tuh juga ada ya. Dan di sini juga ada yang, kalau yang Sora lihat di sini memang ada yang penyuka binatang gitu ya, atau memang bekerja berhubungan dengan binatang dan tumbuhan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan di sini juga memang ada yang bekerja juga di bidang-bidang yang berhubungan dengan yang tadi Sora bilang. Dan di sini orangnya, kalau yang Sora lihat, cukup happy go lucky person. Orangnya selalu berusaha moodnya positif, berusaha happy, selalu belajar untuk bersyukur. Orangnya juga kalau Sora lihat murah tersenyum, mudah tersenyum. Dan ada beberapa yang memang secara figur badan juga lebih besar dan berisi badannya ya. Kalau yang Sora lihat, suka binatang sih yang Sora lihat di sini. Jadi memang ada yang beberapa bekerja dengan berhubungan dengan binatang. Dan di sini memang Sora lihat ada yang berniat untuk memberikan kenyamanan, nyaman, kalau perlu mewah terhadap pasangannya untuk masalah material. Makanya sekarang sedang bekerja keras untuk yang namanya kerjaan ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Ya. Sebenarnya orang yang udah punya banyak pencapaian mungkin sebelumnya ya, tapi mungkin sekarang sedang lagi turun, jadi berusaha naik lagi, itu juga terlihat di sini. Ya, untuk astrologinya kita punya di sini ada Virgo, itu yang mendominasi, ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, dan sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, sekarang kita buat alfabet, bisa nama kota, nama tempat yang kalian sering pergi, terus huruf plat kendaraan itu juga bisa gitu ya. Dan nama suku dan sebagainya. Oke, di sini ada N, ada K, ada W, ada S, ada Q, ada D. N-nya ada 2, cukup strong. D, R, Y, O. Oke, lagi. Oke, ada A, B, dan G ya. Jadi misalnya dari Sumba, S gitu kan ya. Dari N, Nusa Tenggara gitu ya. Nusa Tenggara Barat nih, NB bisa gitu ya. Bisa juga nama tempat gitu, nama kota itu juga bisa. Oke, itu dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, oke. Dan namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih sudah mendengarkan file kedua sampai selesai. Mau tahu lebih lanjut, silakan hubungi reading personal sama Sora@sora_tarot buat booking personal reading kamu. Oke, yuk sekarang kita ke pilihan yang ketiga. Kita sampai ke pilihan yang ketiga ya, dia yang hilang arah tanpamu. Sekarang kita mau lihat dia yang hilang arah tanpamu. Oke, apa yang terjadi? Oke, kalau Sora lihat dari petunjuk yang pertama, dia hilang arah tanpamu memang sedang merasa stres ya. Jadi dia itu tanpa kamu itu merasa stres, kepikiran, banyak beban pikiran ya. Kalau yang Sora lihat petunjuk yang pertama. Oke, dia yang hilang arah tanpamu. Yang pertama ada I love myself for a little while ya. Jadi yang stres ini memang sudah lost dirinya gitu loh ya. For a little while, jadi ya untuk beberapa waktu ya memang lost aja, nggak bisa mikir jernih, nggak semangat kerja, nggak happy moodnya dan sebagainya ya. Jadi kalau yang Sora lihat, dia yang hilang arah tanpamu ya memang benar-benar hilang arah sih, malas kerja, mungkin nggak termotivasi, mungkin ada juga yang sampai sakit dan sebagainya karena stres. Dia yang hilang arah tanpamu. I know that I crossed the line with you. Dan dia tahu bahwa ya kemarin itu mungkin dia kehilangan kamu ya.
karena dia itu sudah kelewatan sama kamu. Ya, mungkin memperlakukan kamu kelewatan, mungkin ngomong kamu kata-kata yang sangat-sangat kelewatan sama kamu. Jadi yang ya too much lah ya, kalau bahasa kerennya yang terlalu kelewatan lah istilahnya. Kalau yang dia merasa, sehingga di sini yang jadinya stres ya, dicampur dengan karena ya memang diri sendiri yang salah kan, karena dia menyadari dia punya salah sama kamu. Dia yang hilang arah tanpamu, dan di sini ada I regret lying to you. Nah, ketahuan deh nih. Dia yang hilang arah tanpamu ini ya memang sekarang dia udah kelewatan sama kamu karena dia telah membohongi kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia ada yang bohong sama kamu, mungkin ada yang gak jujur sama kamu, tidak menjaga kesetiaan kamu, itu yang Sora lihat di sini. Ya, jadi ada penyesalan, dia kehilangan kamu karena sudah membohongi kamu, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ya, mungkin kalau yang Sora lihat di sini, dia yang hilang arah tanpamu. Dan ada I remember every detail of that day. Dan dia mengingat setiap hari ya yang indah sama kamu, kenangan-kenangan indah sama kamu gitu ya. Termasuk hari dimana dia kehilangan kamu pada saat mungkin kamu marah sama dia, ketahuan bohongnya dia sama kamu gitu ya. Dia masih terus terhantui oleh itu. Jadi memang merasa bersalah dan juga merasa stres karena itu dia jadi kehilangan kamu. Dan ya bingung aja arahnya mau kemana. Nah, dia yang hilang arah tanpamu. I hope that you can forgive me one day. Nah, nyambung. Dia berharap bahwa kamu bisa memaafkan dia suatu hari. Ya, jadi orang ini yang hilang arah tanpa kamu memang merasa menyesal sudah membohongi kamu. Terus terhantui masalah di hari itu, hari-hari indah dan hari-hari yang dimana masalah itu terjadi. Ya. Dan dia masih berharap kalau kamu itu mau memaafkan dia. Karena kalau Sora lihat di sini mungkin kamu sudah mengkat komunikasi, sudah ngeblok dia, sudah bilang gak mau urusan lagi sama dia. Nah, itu yang dia masih berharap setidaknya kamu mau maafin dia. Dia yang hilang arah tanpamu. Dia yang hilang arah tanpamu. Dia yang hilang arah tanpamu. Oke, dia yang hilang arah tanpamu. Ada Page of Swords. Dia yang hilang arah tanpamu. Seven of Cups. Dia yang hilang arah tanpamu. King of Swords. Knight of Pentacles. Dan Knight of Wands. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ya, dia ini yang stres ini ya karena hilang arah tanpa kamu ini masih suka stalking kamu. Kalau yang Sora lihat di sini masih suka stalking kamu, masih mencari tahu soal kamu gitu ya. Kalau Sora cari, jadi masih mengamati kamu. Kalau yang Sora lihat di sini mungkin dari sosial media, mungkin dari orang-orang terdekat kamu dan sebagainya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini memang masih memperhatikan kamu dan masih sering berhayal dan masih sering ya berimajinasi soal kamu ya, karena di sini memang masih belum bisa let go, stres, mikirin rasa bersalah dan berharap kamu mau maafin dia. Dan di sini juga di satu sisi juga berpikir berbagai cara bagaimana untuk bisa memulai lagi sama kamu, untuk bisa membuat kamu memaafkan dia. Ya, kalau yang Sora lihat sini mencoba mencari kesempatan untuk bisa kayak celah untuk dia bisa maafin ya. Kamu maafin dia. Di sini kalau yang Sora lihat di sini mencoba benar-benar menganalisa, benar-benar berusaha untuk mikir gitu loh ya. Alasan yang bisa benar-benar terpercaya atau masuk akal untuk memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Jadi gini, dia tuh berpikir dengan keras bagaimana caranya gitu ya, dengan logika dan pikiran, gak cuma pakai perasaan. Kalau kamu itu harus memberikan dia kesempatan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu mau bertanggung jawab. Dia mau
dia mau benar-benar berubah ya, dia mau ada motivasi untuk benar-benar berubah, benar-benar mau memperjuangkan kamu lagi, pingin bisa jadi sosok yang setia sama kamu, sosok yang mau banyak belajar, mau berubah gitu ya. Udah belajar jadi bijaksana kemarin, ceritanya dia mau ngomong kalau dia itu udah belajar loh dari kesalahan kemarin, sudah mengambil wangsit gitu ya dari kesalahan kemarin untuk tidak diulang lagi, untuk bisa kayak pelan-pelan nunjukin sama kamu nih, aku benar-benar sudah belajar value-nya, aku benar-benar rasa bersalah sama kamu, ini yang terjadi sama hidup aku tahu aku kelewatan sama kamu, tapi aku mau pelan-pelan nunjukin sama kamu aku bisa berubah ya. Mungkin aku tahu sulit untuk percaya sama aku, tapi bener deh, aku pingin berusaha untuk ada satu motivasi untuk kayak aku mau nunjukin sama kamu pelan-pelan aku tuh mau berubah gitu. Ada optimisme bahwa aku bisa setia, aku bisa jujur sama kamu, aku bisa terbuka sama kamu gitu loh ya. Dia berusaha ingin seperti kayak diberikan kesempatan sih kalau yang Sora lihat di sini, untuk menunjukkan bahwa diri dia itu memang benar-benar ingin, ini bukan gini loh, meminta kamu balik dan maafin dia gitu loh ya. Itu sudah dengan banyak pertimbangan, karena dia memang mau karena dia memang ya nggak bisa lupain kamu, masih terus-terusan dihantui perasaan bersalah, stres sekarang tanpa kamu, benar-benar mumet, mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang jadi lebih kurus, kehilangan berat badan, atau justru karena terlalu stres makan terus jadi naik berat badan, itu juga ada kalau yang Sora lihat ya. Oke, yang berikutnya dia yang hilang arah tanpamu. Ada temperance ya. Ada Nine of Wands. Dan Nine of Pentacles. Jadi di sini kalau yang Sora lihat di sini, kamu masih membuat satu guard karena kamu merasa diri kamu adalah seseorang yang maksudnya worth, sehingga kamu tidak membiarkan orang itu menyakiti kamu. Ya, kamu merasa bahwa itu adalah, kok aku kayak nggak dianggap berharga. Jadi sehingga ini yang kalau Sora lihat di sini, dia berusaha untuk bersabar, dia berusaha untuk bersabar sampai kamu itu sudah sampai healing, mungkin kamu emosi kamu udah turun, mungkin guard kamu udah turun gitu ya. Kalau sekarang kan kamu seperti terus menjaga jarak dan kayak aku gak bisa kamu gituin, itu salah satu bentuk pelecehan ke aku tuh ya kalau yang Sora lihat. Jadi memang di sini ya kamu memang masih menjaga jarak, masih on guard, dan dia berharap kamu itu, karena mungkin ini memang bukan cuma sekali ya dia bohongin kamu. Kalau mau Sora paham sih, bukan cuma sekali, this is udah berkali-kali, sehingga kamu udah lebih yang kayak udahlah, udah cukup ya, aku berhak untuk mendapatkan orang lain, dan itu pun kamu ucapin ke dia dan dia pun menyadari. Makanya dia berharap kayak ya balik ya, penyesalan selalu datangnya terlambat kan. Di akhir dia berharap bahwa nanti mungkin satu hari emosi kamu sudah lebih turun, kamu sudah lebih tenang gitu loh ya, kamu sudah lebih, dia masih berharap, terselip ya harapan bahwa ya kamu mau memaafkan dia. Kamu setelah kamu healing, mungkin guard kamu sudah lebih turun, kamu mau memaafkan dia, dia bisa masuk gitu loh ya ke kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat ya, untuk ya minta kesempatan untuk memperjuangkan bahwa oke, sekarang aku akan segera bisa berubah, aku pengen tunjukin sama kamu perubahan aku ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, karena kamu sekarang sudah lebih merasa bahwa diri aku tuh berharga, diriku berarti. Kenapa kamu self love kamu tuh jadi tinggi gitu, kamu tidak mau membiarkan orang menyakiti kamu. Nah tapi sekarang ya itu ya hukum tabur tuai ya. Sekarang yang dituai adalah dari perilaku tidak jujur, adalah ya feeling loss karena ditinggalkan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, oke, kita mau lihat lebih lanjut dia ciri-cirinya dia yang hilang arah tanpamu. Satu, ada Seven of Pentacles. Ada Seven of Swords. And the Wheel of Fortune.
Oke, kalau yang Sora lihat di sini ciri-cirinya adalah kebuka nih di sini ya. Memang orang ini mungkin memang agak sedikit playful dan tidak setia ya kalau yang Sora lihat di sini sebelumnya. Jadi memang historinya itu membohongnya itu adalah karena menduakan kamu, mentigakan kamu dan sebagainya. Memang terlihat di sini ada histori affair atau pengkhianatan kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada bekerja dalam bidang investasi dan pertanian. Kalau yang Sora lihat investasi dan pertanian untuk bidang usahanya ya. Dan di sini orangnya juga sabar ya, melihat segala sesuatu itu harus sabar, melihat momentumnya, melihat segala sesuatunya, opportunity, kesempatan itu adanya kapan, dia melihat momentum seperti itu ya. Jadi orangnya memang ada juga yang jadi pengamat ya, pengamat banyak hal, jadi melihat momentum gitu ya, apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, jadi yang berhubungan dengan pengamatan ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi memang ada yang segala sesuatu butuh untuk orangnya itu slow dan steady ya, segala sesuatunya. Kalau yang Sora lihat di sini untuk ya memang historinya dia ya suka berbohong dan ada memang histori pengkhianatan ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi di satu sisi kalau dalam segi pekerjaan dia pintar untuk melihat kesempatan. Jadi dia memang smart ya sebenarnya orangnya. Kalau yang Sora lihat di sini bisa melihat kesempatan apa yang bisa diambil gitu. Oke, orangnya penuh dengan taktik ya. Jadi memang ada yang jadi problem solving juga, perencana juga ya. Kalau dalam bidang pekerjaannya dia bagiannya merencanakan segala sesuatu. Di sini ada didominasi oleh Capricorn, Taurus dan Virgo, dan juga ada Libra, Aquarius dan Gemini, dan juga ada Aries, Leo dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat astrologinya itu sendiri. Oke. Sekarang mulai lebih lanjut untuk alfabetnya ya. Kita mulai untuk alfabetnya. Ingat ya, bisa nama tempat, nama kota, asalnya dia dari mana dan namanya dia, atau nomor huruf plat kendaraan. Oke. Ada E, ada O, ada R, ada N, ada H, ada N, ada W, ada W-nya ada 2, ada G, ada K. Sebentar, sedikit lagi. Dan ada U, D, O, Z, G. Ya. J. Ya, misalnya plat nomornya adalah 123 HD gitu bisa kan. Ya, dicek nama tengah, nama belakang, nama kota dan sebagainya, plat nomor kendaraan ya belakangnya. Oke, itu saja 3 buah pilihan kartu yang singkat, padat dan jelas untuk pembacaan hari ini. Dia yang hilang arah tanpamu. Jadi memang orang ini masih ingin membuktikan sama kamu kalau dia itu harus dimaafkan dan diberikan kesempatan. Balik ke kamu, apakah kamu memberikan kesempatan atau tidak ya, dengan segala resikonya. Oke. Itu saja pembacaan dari Sora. Minta maaf atas kekurangan atau kesalahan kata selama pembacaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jangan lupa untuk terus nontonin semua video Sora karena sifatnya timeless reading. Kalau mau personal reading sama Sora bisa di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram ya. Di sana juga ada jual kartu dan sebagainya, kamu bisa beli. Dan terima kasih telah mendukung Sora sampai sejauh ini. Jaga selalu kesehatan hati dan jiwa, dan jangan lupa selalu tersenyum. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya, Sarah. Bye.